Selamat sore, saya Fare Aldi Fenijal dari Fakultas Fisip Jurusan Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur akan membahas mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional tentang materi tentang diplomasi. Diplomasi adalah penyelenggara perhubungan resmi antara negara satu dengan negara lain di mana atau bisa disebut juga kegiatan bernegosiasi berunding tanpa menimbulkan suatu masalah di mana negara satu saling berdiskusi atau bersepakat secara damai dengan melaksanakan kebijakan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi-fungsi diplomasi yaitu untuk melaporkan, di mana melaporkan penyebaran informasi baik itu dalam negeri maupun luar negeri agar terciptanya kepentingan nasional yang berjalan dengan positif. Yang kedua, fungsi diplomasi untuk melaporkan, di mana fungsi diplomasi yaitu melindungi, di mana melindungi warga negara yang berada di luar negeri supaya warga negaranya tetap aman dan terjaga. Yang ketiga, fungsi diplomasi untuk bernegosiator, di mana saling berdiskusi dan bernegosiasi antara negara satu dan negara lain supaya tetap terlindungi dan mendapatkan manfaat dari interaksi internasional tersebut juga. Yang keempat, fungsi diplomasi yaitu untuk mewakili kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia, di mana saling kerjasama dan kolaborasi baik itu di bidang politik, hukum, dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya supaya terciptanya kepentingan nasional yang berjalan dengan baik. Tugas-tugas pokok diplomasi yaitu yang pertama, observasi, di mana untuk memberikan peristiwa terkait negaranya yang bisa mempengaruhi kepentingan negara tersebut. Yang kedua, tugas pokok diplomasi yaitu persahabatan, di mana untuk meningkatkan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, baik itu dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan keamanan. Tugas pokok diplomasi yang ketiga, untuk proteksi, di mana untuk melindungi kepentingan warga negaranya di mana warga negara di mana ia ditempatkan. Yang keempat, tugas pokok diplomasi yaitu negosiasi, di mana negosiasi tersebut bisa dilakukan oleh duta besar atau menteri luar negeri di mana ia ditempatkan. Diplomasi itu dilakukan oleh diplomat, di mana diplomat itu adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara untuk mewakili suatu kepentingan organisasi atau negara yang tersebut untuk mencapai kepentingan nasional, baik itu dalam bidang ilmu politik, hukum, keamanan, dan lain sebagainya, baik itu secara bilateral maupun multilateral atau bisa juga melalui organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan lain sebagainya. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources
in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. Sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective, and in our global advocacy with governments to do exactly your own governments. Thank you very much. Truly appreciate